Sini. Sini. Nitip ya Kak? Iya. Sini. Ya, kelompoknya ini udah belum? Kelompok 1, 2, 3. Belum. Lagi memikirkan. Belum? Oke. Nah, di sini ada struktur batin sama struktur fisik. Sambil dijelasin nggak apa ya? Struktur batin sama struktur fisik. Kok dijelasin sih? Manualnya. Dijelasin. Oke. Kalau siapa yang mau duluan? Kayaknya kakak pilih aja ya. Kalau kalian ikut kayak gini kelamaan. Yang udah siap yang mana nih? Kamu udah siap? Belum. Kamu udah siap kelompoknya? Belum. Kamu udah siap kelompoknya? Apa yang belum siap? Gak boleh ditulis di HP, gak apa kalau misalnya ada di HP, gak usah disalin-salin. Yang penting udah ditunjuk siapa yang mau baca, siapa yang mau oke. Siapa yang mau baca nih? Bilangin udah hujan loh. Siapa yang mau baca? Oke. Kamu, kelompok kamu yang mau baca siapa? Ini. Siapa? Awak. Oke, kalau kelompok ini yang mau baca siapa? Kamu, oke. Tadi yang bikin bareng-bareng. Kamu doang yang bikin. Bareng-bareng yang bikin. Puisinya judulnya apa? Boleh tahu nggak? Senior mendengar. Aduh, kelompoknya siapa sih ini namanya? Lupa. Rifat. Rifat. Kelompok kamu nama puisinya apa judulnya? Itu privat baca. Ya, Rifat. Kelompok kamu. Baca privat Puisinya apa judulnya? itu di WA gitu. Oh iya. Oh, parah dong, buang-buang udah aku kasih. Maria Ismail dan kawan-kawan. Ya, Rifat. Guys, atas kan dua pasar. Hey guys, excuse me, boleh diperhatiin temennya mereka sini. Ini Itu apa? tambah maning. Ini apa toh? Ya lah itu paling Itu ganteng. tambah maning. Oke, boleh baca Rifat. Wait, itu foto ya. Ya sudah. Awas baru. Orang tuh dia reda dulu dia. Jangan lupa. Lihat. Ayo. Itu pada motor-motorin nggak? Ayo, boleh foto ya. Ini Itu apa? Nggak boleh foto-foto. Ayo baca. Kamu tadi tuh ngomongnya banyak. Hah? Kamu mau baca? Itu nggak ada angin gede hujan ditunjuk kok Pak. Parah banget. Oke, jangan dibaca ya. Iya. Boleh dibaca? Gimana bacanya? Kok aku di WA nggak boleh? Gak boleh. Kamu ngertiin? Kok kamu nanya? Kan ada intonasinya tuh. Ada penata irama dan nona khusus ya. Berarti kamu harus menggunakan bunyi yang tepat. Kayak misalnya puisiku judulnya apa? Di balik lembar buku. Oh, di balik lembar buku. Karya kamu namanya siapa? Ada Hikmal yang bikin. Karya Hikmal. Iya. Rifat dan kawan. Hikmal. Si doang. Oke, come on. Jomon satu. Boleh senyum dulu. Dengerin temennya mau baca. Ini effort loh, effort, oke? 1, 2, record. Jangan. Gak mau. Ayo, yaudah. Gini deh. Itu ada berapa baris? 6. Kalian kan berempat. Iya, maju. Maju. Dia kan apa-ngapain tadi. Dia kan apa-ngapain tadi. Lahir puisinya ya dari chat GPT. Bantu Kamu kita udah kita udah dari nulis. Oh, kamu udah nulis. Urut. Udah. Kamu kecil banget. Udah bener maju. Bus dari Oh, Makassar. enggak. Macam dari mana? Main di- Ada semacam Oh, kamu
di belakangnya aja. Ya, ya. Di belakang tapi nggak baca. Ya, Ya, ayo. Udah nggak apa-apa. Yang baca Ayo cepetan. Cukup. Iya, kapalnya ada lagi. Ya mama. Bayangin aja ada orang. Iya, pengen aja kayak gitu. Sendirian aja aja biasanya sendiri. Ayo teman-teman ini. Warna sing foto wis agen. Dapat nih tadi coba. Mama. Cepet rambut. Tuh buka Sedih buku. foto rek. Dunia menyala. Gimana sih? Buka buku. Lah masa gaya-gayaan. Cepet. Ya, oke. Buka buku. Ya. Dunia menyala. Oke. Huruf kecil menjadi cahaya. Nah, intonasinya mana? Itu tadi. Oke, coba kamu baca. Kamu perhatikan. Jago gue banget sih. Kubuka buku. Dunia. Kubuka. Nah, diam, berarti dulu. Kubuka buku. Kubuka buku. Nah, satu ya, itu ada jedanya. Ya. Lanjut. Dunia menyala. Nah, itu kan biasa aja kayak baca novel kan. Harusnya tuh dunia menyala. Kan berarti kan Dunia menyala. harus ada kayak gitu kan. Oke, terus lanjut. Huruf kecil menjadi cahaya. Jadi cahaya ya benar. Terus lanjut. Berubah dari makan. Hah? Pikiran tanpa saya. Oke, terus. Setiap Gayanya mana? Kasih satu gaya. mimpi disusun. Aku tunggu bersama ilmu. Siapa tadi namanya? Oke, Rifat keren. Dua ya kak? Ya, dua nih, dua. Oke. Lanjut. Kelompoknya siapa kamu? Siapa? Nama pandang. Aku member anyar. Iya, yang mau baca siapa? Member baru. Oh, itu member baru. Junior ini kak? Oh iya, junior. Kayak maju. Kece banget kalau begini lagi. Astagfirullah. Boleh lo bisa nanti ya. Saya masuk banyak kita nanti ya. Iya, ngikutin depan. Temennya kalau mau bantuin maju nggak apa-apa. Lanjut, ayo. Nyam sudah baik. Orang yang kan, yang kedua sudah mau bantuin saya kena. Ini nama menjadi. Kayak, kakak, izin untuk ini ya, report nanti. Ayo, semangatin dong. Kamu mau ditemenin temennya nggak? Ya, temennya orang cuma maju doang. Aku akan bikin kamu bikin. Aja di depan doang. Ya udah. Ayo, coba ngaji dihitung tim. Iya, benar tim. Ayo mas, ayo temennya baca. Ayo. Eva tadi enggak kak? Udah. Wah, apa-apa kok, jadi baca kok. Ya oke, itu kan. Keren. Ayo pas dulu. Ayo baca. Tanpa kecil menurut cahaya. Ya. Di balik gelap malam yang sunyi, ada doa yang tumbuh dalam hati. Langkah kecil ku ayunkan perlahan, Ngomong terus. meski dunia kadang terasa melelahkan. Angin ragu sempat berbisik lirih, namun mimpi tak pernah benar-benar terlatih. Kegagalan hanyalah sebuah cerita, bukan akhir dari semua asa. Udah? Udah. Applause-nya mana? Siapa namanya? Nawa. Siapa? Nawa. 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 Naufal. Nawa. Nawa. Boleh di spell? Nawa. N-A-W. Oke. N-A. W-A. Oke. The last one. Ayo kelompoknya ini cewek-cewek yang mau maju siapa? Riva. Rifa. Oke. Bintang kelas. Ayo boleh maju. Kok kalian ketawa sih dia? Itu bukannya lucu. Ayo. Bukannya ganteng ya? Mukanya ganteng. Siapa? Ya itu tuh, ya bajunya putih. Siapa yang Apa mau? sih? Ayo. Boleh temennya temenin nggak apa-apa? Kalau maju dulu sendiri malu. Ayo. Pat, ini kenapa? Enggak, football.
Beneran bukan? Kameranya arahin ke situ loh ya. Jangan. Ayo, maju. Bisa yuk, bisa. Bentar doang. Apa ini? Tasnya kamu. Ayo guys, girl. Jangan ditolak mas. Come on. Mas ini hadiah. Temennya nggak apa-apa, malu-malu. Mau ditemenin nggak? Aduh. Mau ditemenin nggak? Ya udah. Keren. Boleh di applause dulu dong, apresiasi. Mana ini cowok-cowoknya kok diam sih? Oh, lagi makan. Oke. Itu tokonya anu. Apa? Tokonya. Dulu. Oke. Ini bakal. Ya. Nah, Titik. Keluarga adalah akar yang sangat terlihat. Aja nangis kan? Menopang kita saat badai terasa berat. Sejauh apapun langkah berkelana, ia adalah rumah, tempat pulang yang paling nyata. Udah kak? Hah? Ada yang kok gitu banget? Berapa bait? Berapa bait itu? Satu baris. Berapa? Satu baris. Berapa baris? Satu bait? Satu baris 4 baris. 4 baris doang? Iya kak. Oke, udah aplausnya dong, oke? Oke, thank you. Siapa tadi namanya? Kairen, kamu bintangnya diborong ya hari ini. Oke. Ya. Tadi itu sedikit tentang apa ya? Aplikasi ya, tentang apa yang sudah kita pelajari di materi puisi. Jadi tadi yang teman kalian bacain itu sudah mengandung beberapa unsur-unsur puisi yang kakak bilang tadi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi unsur puisinya. Gini, tadi yang kalian baca itu yang tadi siapa namanya? Rifat ya? Iya. Rifat baca itu adalah sebuah karya sastra. Yang Rifat sama Kairin baca juga itu juga karya sastra. Yang walaupun bukan bikin sendiri, saya tahu itu bukan bikin sendiri kan? Nah, nggak apa-apa. Tapi itu tadi yang kamu baca itu udah benar ya. Cuma kurangnya apa? Kurang unsur-unsurnya di sini. Ada unsur yang batin dan unsur yang fisik. Apa itu unsur batin? Unsur batin itu unsur yang tidak tampak secara langsung. Maksudnya itu apa, Mbak? Unsur yang tidak tampak secara langsung. Ada yang tahu nggak? Yang tidak tampak secara langsung. Bisa penghayatan, tapi kurang tepat. Apa? Yang paling simpel aja. Sebelum kalian bikin puisi, biasanya kalian menentukan apa? Tema. Ya. Tema. Ini adalah unsur pertamanya dari struktur batin. Jadi ada tema. Tema itu nantinya akan memfokuskan kalian. Jadi aku tuh mau bikin puisi tentang apa? Tentang lingkungan kah? Tentang kisah percintaan kah? Atau tentang sekolah kah? Atau tentang negara kah? Atau tentang apalah, pokoknya banyak ya tema-tema tentang puisi, dan ini masuk ke dalam unsur batin atau tidak tampak secara langsung. Ada sedikit gambaran tentang struktur batin, ada ya. Oke, tema sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Lanjut ke setelah tema apa? Ada lainnya lagi? Nah, biasanya gini, clue-nya gini. Dalam sebuah puisi biasanya mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan. Apa coba? Nama lain dari pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah teks. Makna, amanat. Tidak, amanat. Jadi setelah tema itu ada amanat. Temanya itu yang merujuk pada pokok pikiran. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan, dan itu semua masuk ke dalam struktur batin atau struktur yang tidak terlihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang tema dan amanat? Enggak. Belum.
setelah tema dan amanat. Saya mau salah satu murid saya yang menjawab. Itu yang paling ujung. Tahu nggak? Satu lagi unsur puisi, struktur batin apa? Cluenya gini. Ketika kamu membaca puisi, kamu apa ya? Ketika kamu membaca puisi, kamu rasain apa? Sedih, senang, atau bingung gitu. Itu masuknya ke dalam apa? Sikap. Iya. Sikap penyair. Nah, ini adalah struktur batin atau tidak tampak. Kayak misalnya nih, kalian lagi sedih, kalian nangis, kalian ngebatin. Itu kan berarti kalian ngerasa, itu kan nggak kelihatan, ya kan? Itu ada di dalam diri kalian. Perasaan itu ada di dalam diri kalian. Dan ini masuk dalam struktur batin dari sikap penyair atau unsur rasa. Jadi ketika kalian membaca puisi, kalian harus menggunakan rasa. Rasa itu yang bisa sampai kepada penonton gitu. Kayak kalian pernah nonton gak sih ada orang lomba baca puisi, terus perasaannya tuh bener-bener nyampe. Kayak misalnya dia membaca puisi tentang bencana alam, rasa sedihnya tuh nyampe. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, karena dia bermain apa? Bermain rasa. Biasanya rasa itu lebih cepat nyampe daripada kata-kata. Karena apa? Ya manusia tuh relatif apa ya, punya apa sih, perasaan lebih sensitif daripada pendengaran. Jadi yang ditangkap sama rasa lebih cepat daripada yang dari kuping gitu. Jadi ini masuk ke unsur tidak terlihat. Unsur fisiknya apa aja? Ada yang tahu? Lanjut dulu nggak apa ya, biar langsung ke unsur. Unsur tampak langsung bisa kalian lihat. Apa itu? Tadi menggunakan kata-kata bermakna khusus, apa yang disebut dengan yes, bisa juga disebut majas. That's right, majas. Majas itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Oh iya, boleh. Mau dibantu nggak? Gimana dong? Hah? Nggak apa-apa. Gimana ya? Oh, enggak boleh. Oke. Isi ya? Ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yep. Majas atau gaya bahasa. Nah, karena puisi ini biasanya mengandung unsur estetika, jadi dia menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi dibentuk menggunakan bahasa yang memang benar-benar mudah didengar dan padu ketika dibacakan. Understand? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Biasanya majas apa aja yang dipakai? Gaya bahasa apa yang biasa dipakai dalam puisi? Ada yang tahu nggak? Siapa tadi namanya? Nawa. Biasanya majas yang dipakai dalam puisi itu apa, Nawa? Apa? Bagaikan bulan. Itu apa majas apa? Apa? Bagaikan bulan dibelah dua. Apa ada bulan dibelah dua? Enggak. Tapi itu kalimat apa? Bagaikan bulan dibelah dua. Perumpamaan. Yes, perumpamaan itu namanya majas apa? Oke. Biasanya dalam puisi itu menggunakan majas-majas kayak simile, personifikasi,
ingat kayak gitu ya. Majas-majas yang udah apa ya, familiar di kita. Oke? Jarang ada puisi yang menggunakan majas sarkasme. Tahu kan majas sarkasme tuh yang kayak gimana? Yang kasar atau yang ya jarang lah ya. Kenapa? Oke. Lanjut, setelah majas ada apa lagi? Ada yang tahu? Setelah gaya bahasa? Kurang tahu. Ayo. Starchem ini masih banyak yang kosong tuh. Anak segini banyak yang dapat starchem double cuma Tina, siapa lagi tuh Kairin dan kawan-kawan. Yang lain kenapa mana nih? Irama apa tuh? Baca. Apa? Intonasi irama. Ayo. Enggak ada. Apa? Enggak ada. Intonasi. Bukan intonasi, temannya intonasi. Irama. Kono. Konotatif. Konota. Notasi. Konotasi. Konota. Tif. Konotasi. Si. Oh iya. Ora. Nah, konotasi adalah kata yang sudah mengalami pergeseran makna. Maksudnya apa, Mbak? Ada yang mau menjelasin dulu nggak? Ada yang udah tahu belum makna konotasi itu apa? Ada yang tahu? Apa? Nggak tahu. Oke. Maksudnya adalah kalian pernah dengar nggak ada kalimat di salah satu novel bunyinya kayak gini? Hujan di bulan Juni. Ada yang pernah dengar? Hujan di bulan Juni. Pernah dengar? Wah, jarang baca novel ya. Nah, itu ada di novelnya Terelie lagi kan. Nah, di novel Terelie itu ada kalimat hujan di bulan Juni. Maksudnya hujan di bulan Juni itu bukan benar-benar hujan di bulan Juni, bukan. Tapi artinya adalah pertanda batik. Karena kan bulan Juni udah masih hujan apa udah berhenti hujan ya? Hujan di bulan Juni. Masih hujan atau enggak? Enggak dong. Bulan Juni kan udah mau masuk summer, udah mau masuk musim kemarau. Iya kan? Nah, itu kan lagi panas-panasnya. Berarti adanya hujan di bulan Juni termasuk pertanda yang baik. Nah, makanya itu masuk ke makna konotasi. Jadi dalam puisi mengandung kalimat kata-kata yang mengandung konotasi ini. Jadi bukan makna yang sebenarnya atau menggunakan makna khusus. Balik lagi nih ke pengertiannya si puisi tadi, menggunakan makna khusus. Kenapa sih Mbak harus pakai konotasi dan segala macamnya? Ya kan namanya puisi itu kan mengandung estetika, biar didengarnya enak, terus juga estetiknya dapat, perpaduan kalimatnya dapat. Jadi menggunakan si kalimat konotasi, majas dan lain-lain kayak gitu. Ini yang tampak ya. Kalau kalian baca puisi kan ini tampak, majas tampak, ya kan? Konotasi pun tampak. Ada lagi nggak selain ini? Masih ada 2 unsur lagi yang tampak. Coba puisi yang tadi kalian mau ambil ya. Punten. Ya, makasih Kak.